Oke, jadi kita bahas satu artikel ini teman-teman semua. Artikelnya itu berjudul 12 mitos tentang turun berat badan. Ternyata turun berat badan ada mitosnya juga. Saya gedein dulu. Nah, cakep. Jadi artikel ini diterbitkan di tahun 2019, teman-teman. Dan seperti biasa, ada keterangan evidence based, jadi berdasarkan hasil penelitian. Bukan opini, bukan tulisan atau asumsi, jadi benar-benar didasari atas hasil penelitian, ya. Dan artikel ini diawali dengan kalimat there is a lot of weight loss advice on internet. Yes, benar kan teman-teman? Kalau teman-teman tulis aja di Google, bagaimana cara turun berat badan dengan cepat? Itu yang keluar bisa ribuan artikel ya yang membahas tentang bagaimana cara turun berat badan dengan cepat. Ada yang bilang dengan cara A, ada yang bilang dengan cara B, cara C, cara D, semuanya bilang dan ngeklaim kalau itu adalah cara turun berat badan paling cepat. Dan banyak sekali yang kadang kita cobain itu ada yang masuk akal, ada yang kadang yang nggak masuk akal gitu kan. Dan most of it is either unproven or proven not to work. Ya, jadi ada yang terbukti, ada juga yang bisa dilakukan tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 12 kebohongan atau mitos terbesar yang sering terjadi terkait dengan yang namanya turun berat badan. Ya. Here are top 12 biggest lies, mitos, terus miskonsepsi tentu tentang turun berat badan. Luar biasa nih artikelnya ya. Nomor 1 adalah semua kalori itu sama. Ya, kalori seperti yang teman-teman ketahui itu adalah alat ukur untuk energi. Jadi energi yang dihasilkan dari suatu bahan makanan dan minuman, teman-teman ya. All kalori have the same energy content. Ya, jadi walaupun semua kalori itu sumbernya berakibat dan berpengaruh terhadap berat badan teman-teman, tapi bukan berarti semua kalori itu sama. Ambil contoh misalnya, kalori apel misalnya 60 kalori. Terus ada kalori coklat yang misalnya sama juga 60 kalori. Tapi bukan berarti kalorinya sama, efeknya ke metabolisme tubuh kita itu sama. Belum tentu, teman-teman. Kenapa? Karena nutrisinya beda, kemudian kandungan gizinya beda, dan masih banyak hal-hal lain yang ngebuat kedua jenis ini, walaupun kalorinya sama, memiliki efek yang berbeda ke makanan kita, ke tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena di sini dibilang bahwa different food go through different metabolic pathway and can have vastly different effect on hunger and the hormones that regulate your body weight. Jadi, kalau teman-teman makan apel 60 kalori dengan teman-teman makan coklat 60 kalori, itu akan mengalami metabolisme yang beda. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena kandungannya, nutrisinya beda antara apel dengan coklat, walaupun secara kalori itu sama. Ya, nih ambil contoh misalnya protein dengan lemak dengan karbohidrat, let's say kita bilang kalorinya sama lah, ya. Tapi kalau kita makannya karbohidrat aja, atau kita makannya protein aja, atau kita makan lemak aja, itu justru akan menimbulkan hal yang berbeda terhadap metabolisme kita. Di sini ada penelitian, teman-teman, mengganti karbohidrat dan lemak dengan protein akan membuat metabolisme tubuh teman-teman itu jadi lebih cepat and mengurangi rasa lapar dan keinginan untuk makan, walaupun di sisi lain itu juga mengoptimasi atau memaksimalkan fungsi dari beberapa hormon yang terkait dengan penurunan berat badan atau pengaturan berat badan kita. Itulah sebabnya teman-teman, banyak penelitian yang menyarankan komposisi karbohidrat, lemak itu harus tetap ada dalam asupan makanan kita,
tetapi komposisi protein dibuat sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena memang protein bermain peranan penting dalam pengaturan hormon untuk rasa lapar dan rasa kenyang, sekaligus juga protein juga memainkan peranan penting dalam pembakaran kalori lebih besar dibandingkan karbohidrat dan lemak. Nah, makanya kita fokusnya itu menambahkan asupan protein, tapi tidak menghilangkan asupan karbohidrat dan lemak. Nah, ya. Dan kalori yang berasal dari buah-buahan itu lebih membuat teman-teman merasa lebih kenyang, lebih rasa terpuaskan daripada teman-teman makan kalori yang dari karbohidrat sederhana, misalnya permen, coklat, dan segala macamnya. Nah, ini yang orang di luar sana selalu lupa bahwa kalau mereka pikir defisit kalori, tapi mereka nggak memperhatikan komposisinya, walaupun kalorinya sama, yes, mereka bisa turun berat badan. Tapi belum tentu turun berat badannya itu dengan sehat dan bugar. Ada perbedaan besar antara turun berat badan aja dengan turun berat badan dengan sehat dan bugar. Ya, kalau turun berat badan aja, wah, sakit pun bisa turun berat badan, teman-teman. Ya, jadi nomor satu adalah tidak semua kalori itu sama dan memiliki efek yang sama juga terhadap tubuh kita. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, ingat kembali piramida fat loss yang kemarin kita bahas. Nomor satunya, pondasi dasarnya memang defisit kalori, tapi di atasnya ada makro, mikro, terus ada meal time atau frekuensi makan, baru di atasnya suplemen. Ya. Nomor dua adalah losing weight is a linear process. Ini yang seringkali ngebuat kita jadi merasa progres dan proses turun berat badan kita kayaknya nggak maksimal. Kenapa? Karena kita selalu pikirkan bahwa yang namanya turun berat badan tuh garisnya normal, teman-teman. Set, lurus. Padahal kenyataannya, gitu. Kadang naik, kadang turun, turun, naik, tetap, turun, naik, turun, tetap. Biasanya akan seperti itu, teman-teman. Kok bisa sih seperti itu? Kenapa? Karena beberapa hari atau beberapa minggu, kamu bisa aja nih turun berat badan. Dan di sisi lain, di hari yang lain, bisa jadi kamu akan naik berat badan walaupun itu sedikit. Ini bukan hal yang harus jadi fokus utama teman-teman dalam proses penurunan berat badan. It's a normal banget, teman-teman, ya. Normal banget untuk fluktuasi up and down-nya berat badan kita, beberapa gram, beberapa 1 kilo atau 500 gram is okay, normal, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena banyak faktor yang ngebuat berat badan teman-teman tuh naik tiba-tiba gitu besok harinya. Ambil contoh misalnya teman-teman belum BAB. Belum BAB kan otomatis menambah volume berat di dalam tubuh kita. Tapi pas kita BAB udah turun berat badan lagi. Atau yang kedua, ketika teman-teman yang sekarang nih, para wanita, mau mendekati masa-masa menstruasi. Hormon fluktuatif. Otomatis berat badan juga fluktuatif, guys. Jadi jangan bingung gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya nih teman-teman nggak sengaja makan karbohidrat terlalu banyak, kemudian tanpa kita sadari tubuh teman-teman mengikat air lebih banyak, otomatis terjadi water retention. Water retention ya berat badan ya naik juga pasti, teman-teman. Dan itu tidak berlaku selamanya. 1-2 hari kemudian berat badan teman-teman akan kembali turun lagi. Nah, jadi intinya adalah timbangan atau angka di timbangan memang bisa menjadi salah satu, teman-teman. Bukan menjadi acuan utama. Salah satu tolak ukur progres
dari keberhasilan program diet kita. Tapi itu bukan jadi acuan utama. Karena ada banyak acuan lain yang teman-teman bisa gunakan untuk bisa melihat bagaimana teman-teman ini progres dietnya, apakah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif, ya. Jadi misalnya menggunakan lingkar tubuh atau menggunakan kebugaran teman-teman, level kebugaran, level energi. Yes. Nah, kalau water retention nggak harus gimana-gimana juga. Nggak. Kalau misalnya kita mengalami water retention, ya it's okay, it's normal. Kita tetap seperti biasa, terus kita tetap olahraga, maka water retention-nya dengan sendirinya nanti akan berkurang sendiri. Ya karena memang ada beberapa faktor yang ngebuat tubuh kita bisa mengikat air lebih banyak. Misalnya, terlalu banyak makan karbohidrat, terlalu banyak makan makanan yang mengandung garam atau sodium. Terus yang ketiga, kalau kita lagi mau menstruasi, itu memang terjadi yang namanya water retention. It's okay, no problem, normal. Biasa aja. Tapi ketika kita timbang, tidak! Coach, mohon maaf nih, kok hari ini aku naik 200 gram? Ya Allah. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman beranggapan bahwa turun berat badan adalah garis lurus, kayaknya teman-teman butuh digeser dikit perspektifnya ya. Jadi turun berat badan bukan garis lurus, turun berat badan itu adalah up and down, biasa itu, normal ya. Kemudian nomor 3, teman-teman, nomor 3 adalah suplemen can help you lose weight. Jadi kalau teman-teman lihat di luar sana, the weight loss supplement industry is massive ya. Semua merek, merek A, merek B, merek C, merek D, merek E, semua merek mengklaim kalau mereka bisa turun berat, membantu teman-teman bisa turun berat badan. Ada yang menggunakan kata-kata cepat, ada yang menggunakan kata-kata instan, ada yang menggunakan kata-kata pasti, pokoknya banyak lah ya. Dan semua perusahaan ya, semua perusahaan dari suplemen ini mengklaim kalau mereka bisa membuat penurunan berat badan teman-teman menjadi lebih efektif ya. Jadi the main reason that supplement work from some people is the placebo effect. People fall for the marketing tactics and wants the supplement to help them to lose weight, so they become more conscious of what they eat. Nah, jadi intinya teman-teman, apapun suplemennya, it's good, tapi yang lebih membuat dan bermain peranan penting dan faktor utama serta jadi main aktor, jadi aktor utama untuk bisa turun berat badan berhasil ini adalah diri kita sendiri, bukan tentang suplemennya, bukan tentang siapanya, tapi tentang diri kita sendiri. Ya, mau teman-teman habiskan duit jutaan rupiah pun, kalau teman-teman tidak bisa mengontrol pola makan, kualitas tidur, nggak olahraga, terus stres, terus air putihnya kurang, dan masih banyak faktor, ya teman-teman juga nggak akan dapat hasil gitu. Jadi stop menyalahkan suplemen yang teman-teman sudah konsumsi karena teman-teman nggak bisa turun berat badan, kalau teman-teman sendiri nggak bisa kontrol dan nggak bisa atur apa yang teman-teman makan, apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman olahraga, dan segala macamnya. Ya, it's not about the others factor, it's about you. Ya, ini tentang diri kamu sendiri. Bagaimana teman-teman men-challenge terus teman-teman memotivasi teman-teman tetap konsisten dengan programnya. Suplemen itu adalah adding value, jadi hanya menambahkan, membantu, mensupport dalam program diet teman-teman. Ya, jadi apapun suplemennya, it's good teman-teman. Ya, apapun suplemennya, it's good. Yang penting adalah diri kita sendiri. Ya, karena buat saya pribadi teman-teman, bukan suplemennya yang ngebuat kita bisa turun berat badan. Yang ngebuat kita bisa turun berat badan, ya kita sendiri. Jadi mau kayak gimana pun suplemennya, teman-teman, kalau teman-teman sendiri nggak serius, nggak komit, nggak sabar dengan prosesnya,
ya sama aja gitu. Intinya adalah diri teman-teman. Oke, nomor 3. Nomor 4 adalah obesity is about willpower, not biology. Nah, ini ada orang yang bilang bahwa kamu tuh nggak serius mau turun berat badan. Kamu tuh nggak komit mau turun berat badan. Yes, turun berat badan itu tentang bagaimana kita men-challenge dan memotivasi diri kita. Tapi bukan itu saja, teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebenarnya obesitas atau kondisi dengan berat badan berlebih itu adalah suatu penyakit yang sangat kompleks. Ya, ambil contoh misalnya, saya kasih tahu ya ke teman-teman semua. Orang-orang yang obesitas itu memiliki lemak tubuh yang berlebih dan produksi hormon rasa lapar itu dipengaruhi oleh hormon grelin dan rasa kenyang dipengaruhi oleh hormon leptin. Bagian terbaiknya adalah, teman-teman, rasa kenyang yang diproduksi atau yang distimulus oleh hormon leptin itu dihasilkan oleh jaringan lemak. Jadi teman-teman bayangin, ada teman kita yang obesitas dengan lemaknya banyak, itu sehari bisa menghasilkan banyak sekali hormon leptin. Akibatnya, otak itu bingung. Ini kenyang atau enggak? Makanya, kalau kita bilang, kamu tuh nggak bisa berhenti makan ya? Bukan nggak bisa berhenti makan. Memang karena tubuhnya ini dibanjiri hormon leptin, teman-teman. Sehingga terjadi resistensi. Kalau udah terjadi resistensi leptin, otak udah nggak bisa ngenali rasa kenyang. Makanya teman-teman kita yang obesitas atau berat badan berlebih butuh effort atau butuh kondisi yang ngebuat mereka nggak makan terus-terusan. Nah, jadi bukan tentang sekedar komitmen mau turun berat badan aja, tapi juga bagaimana kita memahami bahwa turun berat badan itu butuh perlakuan yang ngebuat teman-teman kita yang pengen diet itu ngerasa enjoy dengan prosesnya. Makanya teman-teman dibuatlah makan 5 kali, makannya 6 kali, kemudian proteinnya lebih banyak, seratnya lebih banyak. Supaya apa? Supaya terjadi satiety, kepuasan, fulfilling. Habis makan tuh kenyang, sehingga nggak kerasa nih turun berat badannya dengan prosesnya. Nah, jadi selain itu banyak faktor genetik yang bermain peranan penting dalam obesitas, teman-teman. Kemarin kita udah bahas juga bagaimana kalau misalnya orang tuanya obesitas, maka kemungkinan besar ada gen yang diturunkan ke anaknya akan jadi obesitas juga, dan masih banyak faktor lain ya yang membuat turun berat badan itu jadi suatu challenge buat beberapa teman kita. Ini ada juga misalnya medical condition such as hypothyroid, PCOS, dan depresi itu juga bisa meningkatkan berat badan, teman-teman. Ya. Dan bermainan peran penting misalnya hormon, ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa teman-teman kita yang wanita kalau udah lagi menstruasi, itu kan hormonnya nggak stabil. Otomatis metabolisme juga nggak stabil. Kalau metabolisme udah nggak stabil, otomatis berat badan pasti kalau nggak stuck naik, teman-teman. Ya. Ini tadi udah kita bahas tentang resistensi hormon leptin, dan yang nomor berikutnya adalah eat less, move more. Nah, ini banyak sekali orang yang bilang, saya itu udah olahraga sejam, 2 jam, tapi nggak juga turun berat badan. Karena sekali lagi, turun berat badan itu pondasi dasarnya adalah defisit kalori. Selama teman-teman olahraganya berjam-jam, tapi olahraganya juga habis itu atur pola makannya juga nggak beres, terus pola tidurnya nggak beres, ya sama aja, teman-teman. Hasilnya nggak akan maksimal. Ya, body fat is simply stored energy. Ya, jadi lemak tubuh, teman-teman harus bedain body fat sama visceral fat. Kalau body fat adalah lemak yang di bawah kulit,
Kalau visceral fat adalah lemak yang berada di organ-organ tubuh, ya. Jadi misalnya dia menutup nempel di hati, hepar, terus ada nempel di bagian jantung, ada di ginjal. Pokoknya lemak yang menempel di organ-organ tubuh itu visceral fat. Nah, kalau body fat adalah lemak yang subkutan, teman-teman, di bawah kulit kita. Ini body fat. Nah, jadi, to lose fat, you need to burn more calorie than you take in. Yes, memang benar. Kalau mau turun berat badan atau menghilangkan lemak, kamu butuh membakar lebih banyak kalori daripada kalori yang masuk dari makanan dan minuman. Dan for this reason, it seems only logical that eating less and moving more will cause weight loss. Ya, jadi banyak orang yang bilang, oke, kalau gitu berarti tinggal olahraga aja selama mungkin, terus pasti bisa turun berat badan. This advice works in theory. Jadi ini hanya teori aja, teman-teman. Especially if you make a permanent lifestyle change. It's a bad recommendation for those with a serious weight problem. Secara teori memang sesederhana itu. Ya, cukup makan sedikit, olahraga lebih banyak. Oke, kamu pasti turun berat badan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, teman-teman, ya, quote and quote-nya adalah it's about gaya hidup. Yang namanya gaya hidup berarti kebiasaan yang kita lakukan selama kita hidup. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa lama nih kita mampu untuk makan sedikit, dikit banget makan, 1 kali sehari misalnya. Terus olahraganya mati-matian. Mau seberapa lama? 10 hari, 20 hari, 30 hari? Bisa nggak kita lakukan itu selamanya? Pertanyaannya itu, the big question adalah bisa nggak kita lakukan itu selamanya? Karena yang namanya turun berat badan atau maintain berat badan atau menjaga berat badan kita adalah tentang bagaimana kita membuat kebiasaan baru yang akhirnya jadi gaya hidup. Makanya ada campaign, teman-teman, gaya hidup sehat dan aktif. Ya, kalau mau turun berat badan instan, gampang, mudah, tapi mempertahankan berat badan ideal itulah yang butuh challenge-nya. Ya, karena ini bukan hanya tentang garis finishnya, itu bukan tentang turun berat badan, teman-teman. Garis finishnya itu adalah bagaimana kita membuat berat badan ideal yang kita pengenkan sesuai target kita itu bisa termaintain dengan baik. Nah, salah satu kuncinya adalah bagaimana kita ngebuat gaya hidup aktif yang sehat ini, teman-teman. Ya, jadi most people who follow this advice end up regaining any lost weight due to psychological and biochemical factors. Ya, jadi dari hasil penelitian, teman-teman, orang-orang yang pengen turun berat badan dengan instan dan cepat itu biasanya akan naik berat badan lagi. Ya, nggak lama, sebulan 2 bulan habis itu naik lagi berat badannya. Kenapa? Karena ini bukan tentang gaya hidup. Jadi mereka hanya melakukan sesuatu, kemudian turun berat badan, mereka balik lagi ke kebiasaan lama, naik berat badan lagi, kemudian mereka diet lagi, turun berat badan, begitu terus. Nah, inilah yang kita pengen, supaya kita semua nggak terjebak dengan yang namanya siklus seperti itu, teman-teman. Ya. A major and sustained change is in perspective and behavior is needed to lose weight with diet and exercise. Yes, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat perubahan besar dalam mindset kita, dalam perilaku kita, dalam pola makan kita terhadap diet dan olahraga. Jadi kita nggak memandang makanan tuh do and don'ts lagi, tapi kita udah memandang makanan tentang bagaimana ini pengaturan kalorinya, pengaturan nutrisinya, dan segala macamnya. Dan seru banget, teman-teman, kalau kita belanja, tuh kita bukan ngelihat harga lagi sekarang. Kalau kita belanja tuh, iya sih, ngelihat harga juga. Kalau kita belanja sekarang, ngelihat harga, ngelihat expire, terus ngelihat, kalau saya ngelihat label halal dari MUI kan, terus yang keempat saya lihat apa? Komposisinya. Wah, seru. Wah, ternyata ini kalorinya segini. Jadi yang tadinya belanjanya cuma 30 menit karena iseng-iseng lihat komposisi nutrisi, banding-bandingin. Jadi kita bisa lebih tahu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, seru deh. Nah, itu jadi intinya adalah kalau teman-teman pengen turun berat badan secara instan,
is okay dan banyak banget caranya. Tapi kalau teman-teman pengen supaya tercipta gaya hidup sehat dan aktif, maka itu tentang bagaimana proses, teman-teman. Ya, it's all about proses. Makanya ada meme kan, kalau teman-teman lihat, it's all about process, not protest. Wow. Jadi kalau mau turun berat badan itu tentang proses, bukan tentang protes. Aduh, ada aja meme orang tuh. Ini ada satu lagi nih, meme yang saya baca kemarin. Turun berat badan itu tentang komit, bukan komat kamit. Ya Allah. Orang Indonesia bisa aja kalau udah buat meme itu. Luar biasa. Ini meme, teman-teman, ya, bukan kata saya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Yang berikutnya adalah, nah ini, mitos yang terbesar adalah karbohidrat buat kalian jadi naik berat badan, ya. Makanya ada diet low carbs, ya. Kalau teman-teman searching di luaran sana ada yang namanya diet low carbs. Apakah diet low carbs itu bisa buat iya benar. Benar tuh. Nah, jadi pertanyaannya, apakah diet low carbs itu bisa turun berat badan? Jawabannya bisa, teman-teman. Ya. Kalau saya ditanya, diet ini bisa buat turun berat badan nggak? Selama defisit kalori, ya pasti bisa turun berat badan. Apapun jenis dietnya. Dan setahu saya, teman-teman, beberapa jenis diet yang populer di luar sana, itu sama sih prinsipnya, defisit kalori. Ya, cuma nama-namanya aja yang dibuat beda-beda, ya, sama komposisi di dalamnya. Tapi intinya ya sama, defisit kalori. Nah, jadi in many case, di banyak kasus, this happen even without conscious calorie restriction. As long as you keep carb intake low and protein intake high, you are lose weight. Ya, jadi ini bagaimana teman-teman menurunkan asupan karbohidrat, kemudian menaikkan asupan protein, maka teman-teman bisa turun berat badan. Even so, this doesn't mean that carbs cause weight gain. While the obesity pandemic started around 1980, humans have been eating carb for a very long time. Yes, benar. Dulu teman-teman 1980 ada yang bilang bahwa karbohidrat itu ngebuat obesitas. Sekarang yang membuat obesitas adalah lemak. Nah, nanti mungkin di tahun 2030 protein yang buat jadi sumber obesitas. Tapi intinya adalah, teman-teman, bagaimana teman-teman tetap memperhatikan nutrisi seimbang. Ya, apapun karbohidrat, protein, lemak itu adalah makronutrisi. Makronutrisi artinya makanan atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dalam tubuh kita. Jadi bagaimana teman-teman bisa ngebuat diri teman-teman tetap mengasup ketiga jenis makronutrisi itu. Tidak ada makronutrisi yang ditinggalkan. Nah, konsepnya tuh seperti itu, ya. Semuanya baik. Semuanya baik. Karbohidrat baik, terus protein baik, terus lemak baik, dan ketiganya memiliki peranan yang penting buat tubuh kita. Ya, karbohidrat sebagai sumber energi, protein itu penting banget buat memperbaiki sel-sel yang rusak, teman-teman. Ya, dan lemak baik, penting banget untuk pelarut vitamin A, D, E, K. Jadi teman-teman bayangin, kalau nggak ada lemak, ya vitamin A, D, E, K tuh tinggal lewat aja, nggak diserap oleh tubuh, nggak dilarutkan oleh tubuh. Kenapa? Karena nggak ada lemak. Jadi ketiga komponen ini sama-sama penting. Ya. Berikutnya adalah lemak membuat kamu jadi bertambah lemak. Ya kan? Banyak orang yang ngerasa bahwa menghilangkan lemak adalah salah satu cara untuk bisa menurunkan berat badan. Secara energi kalori, yes, memang benar, teman-teman, ya. Kalori karbohidrat itu 4 kalori 1 gramnya, kemudian kalau protein itu 4 1 gramnya, kalau lemak itu 9. Nah, atas dasar itulah beberapa orang menghilangkan lemak. Kenapa? Karena mereka pikir, wih, lemak nih tinggi kalorinya. Udah kita hilangin aja. Secara teori memang bisa turun berat badan.
Tapi secara metabolisme, secara praktek dalam tubuh kita, oh my God, it's wrong choice. Salah besar, ya. Lemak baik itu sangat penting buat tubuh kita. Kesehatan otak, kesehatan pembuluh darah, kesehatan jantung, dan segala macamnya, itu juga berkaitan dengan lemak baik dalam tubuh kita. Tapi lemak bisa membuat itu penyakit jantung, itu karena kamu udah numpuk lemak terlalu banyak, ya, sehingga dibatasi, teman-teman. Tapi intinya adalah lemak ini nggak jahat. Walaupun kalau teman-teman lihat di artikel-artikel di Google gitu kan, perbedaan lemak jahat dan lemak tidak jahat. Lemak jahat. Kalau saya sendiri kurang serp dengan istilah itu. Makanya buat saya itu ada lemak baik sama lemak tidak baik. Ya karena kenapa dia jadi lemak tidak baik ya? Karena dia menimbulkan kolesterol yang jadi lebih tinggi, kolesterol yang tidak baik buat tubuh kita dan segala macamnya, ya. Nah, jadi intinya adalah semua makronutrien itu bagus, ya. Semua makronutrien bagus. Yang penting adalah bagaimana kita tahu proporsi dan pengaturannya sehingga tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang terlalu kekurangan atau sedikit, teman-teman, ya. Nah, di sini faktanya, teman-teman, your body needs healthy fats to function properly. Jadi, semua orang di dunia ini itu butuh lemak, ya, supaya fungsi tubuhnya bisa berjalan secara maksimal. Oke, nomor 8 adalah eating breakfast. Eating breakfast is necessary to lose weight. Nih kan banyak orang bilang bahwa kunci utama dalam turun berat badan itu adalah harus sarapan. Nah, tapi orang lupa membahas apa yang dimakan pada saat sarapan. Ya, yes, memang betul. Saya setuju bahwa eating breakfast is necessary to lose weight. Saya pribadi sendiri adalah orang yang pro dengan sarapan, teman-teman. Maksudnya gimana? Memang ada yang kontra dengan sarapan? Ada. Di luar sana, teman-teman, ada orang yang skip breakfast buat turun berat badan. Apakah itu bisa? Yes, bisa. Karena balik lagi, tentang defisit kalori. Tapi kalau kita bicara tentang metabolisme tubuh, dan bagaimana tubuh kita dipersiapkan untuk beraktivitas, maka saya pro dengan sarapan. Nah, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa melewatkan sarapan, itu bisa membuat berat badan teman-teman jadi lebih bertambah. Kenapa? Karena itu tadi, metabolismenya, kemudian rasa laparnya, dan segala macamnya. However, this is probably because people who eat breakfast are more likely to have other healthy lifestyle habits. Ya, kenapa? Karena orang udah terbiasa sarapan, kemudian punya energi untuk melakukan aktivitas, kemudian mereka bisa makan siang, makan sore, cemilan, makan malam, dan berikut-berikutnya. Ya, jadi faktanya, teman-teman, selama 4 bulan dilakukan penelitian kepada 309 orang dewasa yang dibandingkan dengan mereka yang sarapan dengan yang mereka yang tidak sarapan, itu ditemukan efek bahwa berat badannya nggak ada perbedaan, ya, nggak ada perbedaan antara yang sarapan dengan yang nggak sarapan. Dan ini juga menjadi suatu mitos bahwa yang namanya sarapan itu membuat tubuh kita jadi untuk siap dengan yang namanya melakukan aktivitas. Nah, it's best to eat when you are hungry and stop when you are full. Eat breakfast if you want to, but don't expect it to have a major effect on your weight. Nah, jadi intinya adalah kalau kita bilang bahwa sarapan itu, melewatkan sarapan itu bisa ngebuat berat badan kita turun, apakah bisa? Yes, bisa, selama defisit kalori. Dan apakah sarapan juga bisa ngebuat tubuh kita turun berat badan? Yes, bisa, selama defisit kalori. Intinya adalah defisit kalori, teman-teman. Ya, jadi bukan sarapan atau tidak sarapannya. Kalaupun teman-teman tidak sarapan tapi makan siangnya bisa sampai 2000 kalori, terus makan sore makan lagi, ya sama, teman-teman. Tetap aja naik berat badan. Jadi bukan tentang sarapannya, tapi tentang kalorinya dan apa yang dimakan. Nah, kemudian nomor 9 adalah fast food is always fattening. Sekali lagi, kalau teman-teman beranggapan bahwa fast food, junk food is bad,
memang benar, ya, memang tidak baik buat tubuh kita karena kandungan nutrisinya nggak ada. Tapi kalau kita balik lagi ke prinsip defisit kalori, apakah bisa turun berat badan dengan fast food dan junk food? Bisa dong, bisa banget teman-teman. Ya, misalnya nih, French fries, kentang gorengnya, ukuran medium itu, let's say ambil contoh misalnya kita asumsikan 600 kalori, ya, yang ukuran medium kentang goreng. Teman-teman makan 3 aja kentang goreng, udah 1.800. Habis itu nggak usah makan lagi, cukup dengan minum air putih. Udah, teman-teman udah defisit kalori itu. Teman-teman bisa turun berat badan. Tapi nutrisi yang lain teman-teman nggak dapat. Secara energi teman-teman dapat. Tapi nutrisi yang lain, densitas kalori, dan segala macamnya teman-teman nggak dapat. Kalau saya ditanya, bisa nggak sih kita misalnya turun berat badan dengan makan junk food? Bisa lah. Bisa banget. Tapi kalori is kalori. Nutrisi is nutrisi, teman-teman. Beda. Ya. Jadi not all fast food is unhealthy. Nggak semua fast food itu tidak sehat. Because of people increase health consciousness, many fast food chains have start offering healthier option. Some such as Chipotle even focus extremely on serving healthy food. Ya, teman-teman bisa lihat ada banyak hal yang dilakukan oleh retailing fast food yang ngebuat menu-menu sehat, ya kan? Ada juga yang misalnya tanpa ditambah mayones dan segala macamnya sehingga kalorinya lebih rendah. Tapi intinya adalah kalau teman-teman mau turun berat badan, itu bukan tentang kalori aja, tapi tentang keseluruhan, ya, tentang bagaimana kalorinya, bagaimana nutrisinya, dan segala macamnya, ya. Yang berikutnya nomor 10, weight loss diets works, ya. The weight loss industry wants you to believe that diet works. However, studies show that dieting rarely works in the long term, notably 85% of dieters end up gaining the weight gain within a year. Nah, sekali lagi teman-teman, apapun diet teman-teman, it's good. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak klaim bahwa si A lebih bagus daripada si B, si C lebih bagus daripada si D. Sekali lagi, the main karakter dalam program diet ini adalah teman-teman. Kita semua. Ya, bukan dietnya, bukan suplemennya, tapi kitanya. Apapun metode dietnya, kalau kita lakukan dengan komit, kita lakukan dengan proses, kita lakukan dengan betul-betul, ya bisa turun berat badan, teman-teman. Ya, tapi sekali lagi, kita harus bisa paham bahwa yang kita lakukan ini benar nggak? Bisa dilakukan seumur hidup nggak? Nah, itu yang harus kita mulai concern, teman-teman. Ya, kita mulai paham. Kenapa? Karena fokus utama kita adalah bagaimana kita ngebangun gaya hidup sehat dan aktif ini sehingga kita bisa lakukan berkepanjangan. Ya, kita paham bahwa oh ternyata kita butuh nutrisi, kita butuh makronutrisi, kita butuh air putih, kita butuh ini. Dan beberapa saat kalau kita pengen cheat day, pengen cheat meals, pengen ngasih reward, is okay karena kita tahu ilmunya. Ya, kita nggak terjebak dalam penyesalan gitu, berlarut-larut. Jadi intinya adalah dieting is a consistent predictor of future weight gain, not loss. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengebangun gaya hidup sehat dan aktif itu jadi suatu kebiasaan yang akhirnya secara mindset berubah, secara feel berubah, dan secara behavior perilaku teman-teman juga berubah. Ya, dulu saya pribadi teman-teman menganggap makanan tuh hanya dengan 2 kolom, kolom tidak boleh sama kolom boleh. Padahal mereka itu dalam satu kolom yang besar, makanan. Kenapa? Apakah boleh saya makan ini? Boleh aja. Yang penting kita paham dan mengerti apa yang kita masukkan ke dalam makanan kita, ke dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, boleh nggak sih kita makan durian? Boleh aja. Yang nggak boleh itu kalau kita makan durian tuh berlebihan. Ya, sekali duduk 6, 7, bukan 7 butir, 7 buah. Jadi kalorinya nambah banyak segala macamnya. Ya, berikutnya nomor 11 adalah people with obesity are unhealthy and thin people are healthy. Ya, kurus belum tentu sehat, teman-teman. Kenapa? Karena ada yang namanya thin outside,
fat inside. Secara kelihatan dia kurus banget, teman-teman. Tapi di dalam tubuhnya visceral fat-nya tinggi. Makanya saya dulu masuk dalam kategori TOFI, teman-teman, ya, thin outside, fat inside. Kenapa? Karena pada saat di body scale, ya, saya timbang, dianalisa, ternyata visceral fat saya masuk level 9 waktu itu. Padahal berat badan saya cuma, waktu itu saya paling kurus itu 62, teman-teman. Saya 62. Ya Allah, kalau 62. Ini tulang-tulang kecantikan nih, teman-teman. Cekung ke dalam. Terus ini nih, cekung. Pokoknya saya dulu kurus sekali lah, ya. Tapi lemak perut saya tinggi banget. Nah, saya masuk dalam thin outside, fat inside. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa itu kok dia kurus banget ya, belum tentu sehat, guys. Belum tentu sehat. Kurus ya kurus, sehat ya sehat. Beda, ya. Jadi berarti ada dong CA yang orang obesitas sehat. Adalah. Kenapa? Karena sehat kalau dalam definisi Kemenkes itu adalah orang yang tidak sakit, teman-teman. Sekali lagi, sehat dalam definisi Kemenkes atau kamusnya Kementerian Kesehatan kita adalah orang yang tidak sakit. Jadi selama obesitas nggak masuk rumah sakit, ya dia sehat. Dia sehat, teman-teman. Dia nggak salah. Saya ini baik-baik aja, saya sehat-sehat aja. Ya memang benar, orang obesitas bisa sehat, tapi dia nggak bugar. Sehat dan bugar beda, teman-teman. Sehat dan bugar beda jauh. Secara kebugaran belum tentu. Tantangin aja naik tangga, ya. Tantangin aja naik turun itu jongkok berdiri, jongkok berdiri, jongkok berdiri, jongkok berdiri. Teman-teman kita yang obesitas pasti langsung ngos-ngosan. Kenapa? Karena kebugarannya levelnya rendah. Apakah dia sehat? Ya sehat, karena dia nggak masuk rumah sakit, kan. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah kesehatan dan kebugaran. Itu penting banget, ya. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah diet food can help you lose weight. Ini yang seringkali kita terjebak dan mengkategorikan makanan jadi kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada makanan yang masuk kelompok diet, ada makanan yang tidak masuk kelompok diet, ada makanan yang misalnya kalau teman-teman baca itu kan di artikel-artikel di Google, 10 jenis buah yang bisa bantu kamu turun berat badan. Wah, seakan-akan hanya 10 jenis buah itu aja. Buah-buah yang lain nggak berguna. Padahal itu keliru sekali. Ya, saya pun dulu sama, teman-teman. Saya dulu adalah orang yang mindset-nya seperti itu. Jadi 10 buah kelompok diet, selebihnya bukan masuk kelompok diet. Padahal itu it's totally kayaknya geser dikit lah perspektifnya, ya. Semua makanan itu bagus, semua makanan itu baik selama dia halal, thoyyib, ya. Kita ngambilnya nggak nyuri, itu bagus makanannya, ya. Dikasih orang itu rezeki, ya. Jadi sama seperti kalau teman-teman bilang kayak gimana ya, ini yang sering saya dengar tuh kayak gini, baru aja ngelakuin dosa, loh, apa nih dosanya? Habis makan nasi goreng. Ya Allah, makan nasi goreng nggak bayar, kabur, dosa, teman-teman. Tapi kalau makan nasi goreng, bayar, bagi-bagiin ke tetangga, bagi-bagiin ke keluarga, ya nggak dosa. Konsep dosa itu berlaku kalau kita melanggar perintah Tuhan, gitu kan. Kalau kita diet terus kita break the rule, ya it's okay, no problem. Tinggal aware, barusan makan nasi goreng, habis itu back on track, udah selesai. Habis itu nggak usah diulangi lagi, sampai akhirnya teman-teman bisa terbiasa dengan gaya hidup teman-teman. Intinya adalah bagaimana teman-teman enjoy dengan prosesnya, terus enjoy dengan ups and down-nya, terus enjoy dengan hasilnya, dan akhirnya nanti teman-teman akan melihat sendiri bagaimana perubahannya itu secara keseluruhan, secara mindset, secara feel, dan secara behavior. Ya, jadi
Kalau udah dalam hal itu, teman-teman di fase itu udah perspektifnya udah beda banget ya. Udah nggak lihat semuanya tuh mengkotak-kotak. Jadi semuanya general, umum. Intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan gaya hidup yang sehat dan aktif. Oke? Dan selesai. Nih ya. Jadi bottom line-nya, kesimpulannya adalah if you are trying to lose weight, you may have heard a lot of the same myths ya. Jadi banyak sekali mitos-mitos dan hoax-hoax yang di luaran sana, teman-teman. Yang levelnya tuh kadang level kejam, level absurd ya, banyak banget ya. You may have been believe some of them as they are hard to avoid in Western culture ya. Jadi ada banyak sekali yang ngebuat kita jadi percaya bahwa kalau nggak ngelakuin itu saya pasti lemes. Ambil contoh misalnya nasi ya. Kalau saya nggak makan nasi itu saya nggak akan kenyang CA, nggak akan rasanya gimana gitu. Padahal nasi itu kan karbohidrat, bisa diganti dengan sumber karbo yang lain. Tapi kepercayaan kita, belief system yang kita bangun, ngebuat kita jadi percaya bahwa kalau nggak makan nasi ya nggak bisa hidup gitu kan. Padahal masih banyak sumber karbohidrat yang lain. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa ngebangun relasi atau hubungan yang baik antara kita dengan makanan, antara kita dengan lingkungan kita, ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Nah, kita akhiri, tapi saya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas ya. Saya stop share dulu dan saya record-nya saya berhentikan.